Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menggambarkan bagaimana mekanisme dan alur dari eh, aplikasi terintegrasi untuk monitoring wisata dan manajemen tiket. Untuk bagian front end atau bagian depan ini diperuntukkan bagi pengunjung di mana akan terlihat pilihan tiket, kemudian tanggal target kunjungan, kemudian wahana-wahana yang ada di dalamnya, kemudian lokasi wisata, kemudian di sini untuk memasukkan tiket yang telah dipesan, apakah sudah benar-benar terregistrasi, kemudian di bagian bawah ada informasi terkait wisata nantinya yang dapat dimasukkan. Nah, untuk di bagian cek scan QR ini pula yang akan digunakan oleh petugas di lokasi nanti yang bisa mengecek tiket-tiket yang dipesan secara online apakah sudah tervalidasi atau sudah terbayar atau tidak. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana sebagai pengunjung kita bisa memilih mulai dari tiket masuk, kemudian wahana-wahana dan fasilitas yang ada di dalam. Dalam hal ini saya akan mencoba tiket masuk. Saya mengambil tanggal 5 dan saya kunjung sebanyak 5 orang. Saya akan cari tiketnya dan akan dihadapkan pada tiket reservasi. Nah, kita pilih tiket masuk. Di sini juga masih bisa kita ubah bentuknya. Tanggal masuk 5 Juli, 5 orang. Kemudian kita masukkan nama misalnya ya. Kemudian kita masukkan provinsi. Nah, data provinsi ini agar bisa melihat sumber wisatawannya lokal atau mancanegara. Untuk provinsi cukup memasukkan beberapa digit huruf, maka dia akan kelihatan. Provinsi misalnya ya. Masukkan nomor telepon, kemudian email. Ini boleh diinformasikan, boleh juga tidak. Kemudian next. Nah, di sini akan terlihat berapa harga tiket untuk anak-anak, dewasa, dan mancanegara. Nah, di sini kita coba anak-anaknya ada 2, kemudian ada dewasanya ada 3 karena semua total 5 orang. Ada detail tiketnya berapa yang harus dibayarkan, berarti tiket masuknya 49.000. Kemudian next. Nah, kita sebagai konsumen mau bayar via bank transfer atau menggunakan QRIS. Nah, jika menggunakan bank nanti bisa atas nama pengelola wisatanya. Di sini kita gunakan QRIS. Next. Nah, nanti ada rincian pembelian tiket dan ketika finish payment secara otomatis tagihan tiket ini sudah masuk ke email pengunjung dan terlihat keterangan belum lunas. Nah, ini ID-nya kita bisa copy dan di sini terlihat untuk pembayaran sudah tertera QRIS-nya, bisa di-download invoice atau bisa juga di screenshot dari halaman ini. Kita download untuk invoice-nya. Invoice-nya seperti ini, masuk pending.
kemudian pembayarannya seperti ini. Proses selesai. Petugas di lapangan ketika memang belum terbayar itu nanti pada saat scan dia akan kelihatan bahwa status tiketnya belum terbayar. Ini statusnya dicek masih pending. Nah, ketika sudah statusnya di setting oleh pengelola wisata, ketika sudah melakukan pembayaran dan statusnya menjadi sudah terbayar, maka pada saat melakukan eh, pada saat melakukan scanning, maka informasi ini tidak kelihatan lagi, tapi yang akan kelihatan adalah informasi mengenai tiket yang bisa di-download. Dan tadi kita melakukan pengecekan tiket dan nampaknya belum bisa diselesaikan pembayarannya. Ketika kita konfirmasi, kita bisa lakukan ini dan informasinya nanti masuk ke bagian pengelola wisata. Ini saya coba ya mengaktifkan dari admin untuk eh, status ini. Kita coba di tiket lain yang sudah diverifikasi. Nah, maka nanti apabila sudah bayar akan terlihat status paid seperti ini. Kemudian kita bisa lihat bukti transfernya juga. Begitu pun dengan yang lain. Ini sudah bisa digunakan nanti di lokasi, ditujukan kepada pengelola untuk bisa masuk ke depan. Pada saat deploy ke pengelola wisata, kami akan mengupayakan ketika sudah melakukan pembayaran maka tiket yang terkirim bukan hanya ke email pengunjung tapi juga terkirim ke nomor WhatsApp pengunjung agar bisa langsung disimpan dan digunakan nanti. Oke, mungkin untuk eh, pengguna kita cukupkan sampai di situ. Yang jelas di bagian depan itu ada nanti tiket-tiket yang bisa kita pilih untuk disewa agar tidak kehabisan. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan masuk ke panel admin. Jadi, tiga role yang akan tersedia di panel aplikasi ini. Yang pertama adalah super admin, kemudian administrator, kemudian operator. Super admin ini adalah super admin di pengelola wisata terkait, kemudian administrator, kemudian operator. Saya pindah dulu untuk uh, role aksesnya.
Nah, untuk super admin apa saja yang bisa dilakukan? Super admin tidak dashboard komprehensif, ringkasan performa seluruh wahana, kemudian total transaksi, jumlah pengunjung, laporan keuangan, manajemen user role, membuat, mengedit dan mengaktifkan akun administrator, kemudian mengatur user mulai dari siapa administratornya dan menangani wahana apa saja, kemudian manajemen harga tiket, manajemen transaksi global, mengatur setting opsi pembayaran baik QRIS maupun digital payment, kemudian manajemen billing dari operator, memantau mengevaluasi tagihan hasil penjualan tiket dari semua operator kepada adminnya, kemudian visual screenshot dan dashboard admin dan grafik dan ringkasan data icon control. Untuk tampilannya seperti ini, ada uh, informasinya nanti berapa jumlah visitor dan kita bisa select untuk informasi ini. Kemudian ada summary hasil, ini akan terlihat juga. Kemudian di data master, uh, admin bisa menambahkan um, administrator dan operator. Di sini saya akan mencontohkan, saya akan menambahkan admin untuk tiket masuk ya. Ini saya akan membuat dummy passwordnya admin tiket masuk. Oke. Nah, setelah saya membuat akun untuk adminnya, saya akan juga membuat operator untuk tiket masuk. Jadi parentnya kita akan memilih bahwa si operator ini bertugas di bawah admin tiket masuk. Kita save terlebih dahulu. Nah, sudah ada. Nah, secara hierarki sistem, super admin adalah pengelola wisata atau dari pengelola wisata dan memiliki akses ke seluruh. Kemudian dalam wisata itu terdapat wahana-wahana wisata, misalnya karcis masuk ke area wisata, kemudian wahana roller coaster misalnya, atau sewa jet ski, sewa villa dan lain sebagainya. Fasilitas kita anggap sebagai wahana juga. Kemudian sewa balai pertemuan, sewa gazebo, sewa banana boat dan lain sebagainya. Nah, setiap wahana memiliki administrator. Fungsi administrator ini adalah menentukan operator masing-masing. Kemudian operator inilah nanti yang akan menjual tiket, mengatur secara online maupun on the spot, penjualan on the spot. Kemudian eh, menyerahkan billing hasil tagihan kepada administrator.
Nah, admin setiap wahana inilah nanti yang akan menyetorkan kepada super admin. Jadi semua akan terlihat secara transparan tanpa ada miss terkait dengan hasil dan jumlah pengunjung. Nah, di mana peran monitoring? Kita akan bisa menambahkan sebuah akses role yang mirip atau serupa dengan super admin terkait dengan melihat eh, informasi informasi berapa pengunjung. Jadi dari dinas pariwisata atau Bapenda ataukah dari provinsi itu nanti akan kita buatkan sebuah role access yang bisa melihat berapa jumlah pengunjung untuk keseluruhan wisata ini dan setiap uh, wahananya berapa pengunjung per hari, per minggu, per bulan atau hari-hari khusus sesuai tanggal yang dipilih sehingga baik dari dinas pariwisata, Bapenda maupun eh, Prosda provinsi bisa mengambil kebijakan atau bisa mengambil langkah apa saja yang bisa diberikan untuk support kepada lokasi wahana ini, lokasi wisata ini. Nah, kita kembali ke super admin. Setelah menambahkan user admin nanti, super admin akan mengatur di mana si admin dan eh, operator tadi bertugas. Nah, di sini saya akan menentukan admin tiket masuk itu di destinasinya adalah tiket masuk. Kemudian saya save. Ini terkait dengan penugasan. Sehingga apabila ada rolling, petugas petugas tiket di rolling, tiket masuk di rolling menjadi petugas penjual tiket jet ski itu bisa dilakukan dari sini. Jadi saya akan juga menambahkan operator untuk tiket masuk seperti yang saya buat tadi. Oke, berarti admin tiket masuk dan operator tiket masuk ini sudah bisa melakukan tugasnya di wahana tempat di mana dia harus bertugas, tempat di mana dia memiliki tanggung jawab. Jadi misal di admin dan operator ini di tiket masuk, maka dia hanya bisa mengelola tiket masuk. Dia tidak akan bisa melihat dan mengelola wahana lain. Selanjutnya, super admin juga akan menentukan berapa harga dari tiket masuk ataupun wahana dan fasilitas lainnya. Misalnya banana boat untuk anak-anak jika eh, hari liburan mingguan itu harga dasarnya 5.000 sekian, kemudian jika ada asuransinya kemudian harga finalnya. Nah, untuk harga ini bisa diubah sedemikian rupa, misalnya tiket masuk kategorinya anak-anak dewasa atau mancanegara, kemudian uh, weekend atau weekday harganya, kemudian final price-nya. Nah, di sini kita lihat untuk tiket masuk sudah ada anak-anak dewasa, akhirnya tersebut. Ini tiket masuk dewasa, anak-anak, tiket masuk. Terus, oke, tiket masuk single masuk. Udah ya, untuk masuk anak-anak, tiket masuk dewasa dan tiket masuk anak-anak.
Kemudian di sini ada master tiket. Nah, ini master tiket, kita masuk, kita bisa ngedit di sini. Ini untuk pilihan tampilannya. Kita bisa tambahkan untuk daftar tiket. Kemudian deskripsinya, penggunaan tiket tersebut, aktif atau tidak, kemudian alamatnya di mana, dan kita bisa menarik garis ini untuk menentukan lokasi dengan titik wisata atau wahana yang termaksud. Kemudian setelah itu admin juga bisa melihat transaksi. Nah, di sini transaksi di sini kita lihat ada online dan ada on the spot. Online ini adalah transaksi yang dilakukan secara mandiri oleh pengunjung membeli melalui gawai atau melalui smartphone secara online. Sementara on the spot ini adalah penjualan tiket di lokasi. Nah, di sini kita masuk ke online, maka akan terlihat request-request dari pengunjung yang order tiket secara online. Nah, di sini ada tadi kita lihat ada Iris, statusnya masih pending, visitornya namanya Nabila, kemudian tiket masuk 5 orang, totalnya 49.000 dan di order tanggal sekian. Statusnya masih pending karena belum melakukan pembayaran. Ini kita bisa view detail transaksinya. Keluarga ini akan berkunjung pada tanggal 5, berasal dari ini nomor handphonenya ini. Kemudian untuk kode tiketnya nanti ini masing-masing pengunjung yang diorder secara total ini akan memiliki eh, tiket masing-masing yang bisa di print. Dan di sini kita lihat ada 5 visitor, ada totalnya, kemudian pembayaran QRIS, kemudian printing. Nah, di sini saya akan melakukan pembayaran atas tiket ini. Kita bisa mencoba secara langsung. Oke, kita melakukan pembayaran dan kita akan melihat status nih. Kita konfirmasi, kita masukkan bukti transfer, jumlah transfernya berapa tadi? 49.000. Banknya, nomor rekeningnya, nomor rekening, kita kirim. Konfirmasi pembayaran berhasil disimpan, prosesnya resep. Nah, kita kembali ke akun admin. Dalam hal ini sudah terlihat status paymentnya resep kiris. Karena kiris jadi dia otomatis terbayar. Nah, di sini kita bisa lihat tiket yang bisa di-download. Tiket yang bisa di-download yang akan digunakan nanti masuk di lokasi wisata terkait. Lokasi wisata terkait. Nah, inilah tiket-tiket yang akan di-download ataukah ditunjukkan di pintu masuk. Namun di sisi pengunjung
prosesnya masih sedang diproses. Nah, di sini saya akan masuk ke admin yang menangani terkait dengan tiket masuk tadi. Saya masuk ke menggunakan admin ini. Admin wahana bisa melihat wahana yang dikelolanya termasuk dan visitor dan summary hasil untuk periode yang ditentukan. Kemudian ada data master. Data master ini adalah user yang ada di bawahnya. Jadi si admin tadi bisa menambahkan operator di bawahnya. Kemudian ada data transaksi online. Nah, di sini dilihat ada satu tiket terus menabil. Nah, di sini statusnya adalah receive atau sudah diterima. Sudah diterima karena menggunakan QRIS. Nah, di sini juga akan terlihat nanti on the spot di lokasi seperti apa eh, grafik penjualan. Kita langsung saja ini billing operator. Ini terkait dengan pelaporan penyetoran. Jadi menu billing ini apabila si operator sudah melakukan penjualan dan sore hari tutup buku, maka operator akan menyetorkan kepada admin berapa total yang sudah diperoleh pada penjualan tiket dan akan terlihat bukti penyetorannya. Nah, ini statusnya unpaid berarti belum disetorkan. Invoice tagihannya sebesar 26.000 belum disetorkan kepada admin. Dan apabila admin sudah menerima setorannya, maka statusnya nanti di sini akan berubah dari unpaid menjadi paid atau terbayarkan. Di sini kita lihat belum ada data uh, yang menjual dari lokasi. Sekalian saya langsung mendemonstrasikan bagaimana operator tiket masuk akan melihat apa saja yang akan mereka lakukan. Nah, untuk operator di pintu masuk, mereka memiliki menu scan tiket, kemudian tiket forecast, scan invoice, billing, dan history. Scan tiket ini adalah sebuah menu yang nanti akan digunakan oleh si operator untuk scanning tiket yang dibawa oleh uh, pengunjung yang dibeli secara online untuk tagihan. Kemudian ada menu billing. Jadi ketika sudah melakukan penjualan hari ini, dia akan uh, memberi tanda berapa nominal yang sudah dijual, kemudian create billing untuk melakukan pembayaran kepada admin. Kemudian ada history ini uh, untuk menunjukkan hasil penyetoran dari pintu masuk ke admin. Nah, di sini di menu tiket purchase ini dengan menggunakan handphonenya, uh, operator bisa melakukan penjualan. Jadi operator pintu masuk itu akan disediakan sebuah printer stroke, kemudian menggunakan handphone, komputer ataupun tablet itu bisa melakukan penjualan tiket. Mungkin masuk ke menu tiket purchase.
Kemudian di sini ada daftar harganya, kemudian berapa pengunjung yang datang, bisa memasukkan, kemudian jumlahnya, kemudian dilakukan purchasing. Setelah purchasing maka akan terlihat tiket yang diberikan kepada si pengunjung. Tiket yang akan diberikan kepada pengunjung. Nah, tiket inilah nanti yang akan digunakan oleh eh, pengunjung untuk masuk ke dalam lokasi wisata. Dan billingnya akan terlihat berapa saja tiket yang sudah berhasil dijual oleh si eh, operator tersebut. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur penggunaan aplikasinya, dan aplikasi ini bisa digunakan di smartphone ataupun PC. Dan dengan aplikasi ini maka semua aktivitas di dalam areal wisata terkait dengan wahana akan tersaji dengan transparan dan efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.